pada saat Presiden kita sekarang, Bapak Jokowi, musibah bertubi-tubi terjadi. Tsunami di institusi Polri, bencana yang mengerikan di Cianjur. Dalam hal ini tentu kualitas Presiden kita. Dan kita bisa melihat bahwa pemimpin kita memiliki kualitas sebagai orang-orang yang kita sering melihat bagaimana Presiden kita dihujat, dicaci, dihinakan, direndahkan, bahkan ijazahnya dibongkar-bongkar, dinyatakan di media sosial ijazahnya palsu atau tidak punya ijazah. Mungkin tidak ada presiden yang lebih banyak dihinakan, dilecehkan, dicaci melebihi Presiden Jokowi. Pak Anies Baswedan secara pribadi mungkin tidak, tapi beliau pernah memanfaatkan politik identitas itu untuk, walaupun survei-survei sudah kita lihat bersama, misalnya Pak Ganjar selalu ada di atas, atau Ridwan Kamil, atau Prabowo, tapi partai politik yang demikian banyak kelihatannya belum berani. Pemimpin yang mengkhawatirkan di dalam track record-nya itu sudah semakin besar. Nanti pengganti saya gilirannya Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Pesantri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, kita beruntung sebagai satu bangsa memiliki presiden yang luar biasa. Memang pada saat presiden kita sekarang, Bapak Jokowi, musibah bertubi-tubi terjadi. Corona, penyakit kuku dan mulut yang terjadi pada sapi, kemudian tsunami di institusi Polri, dan banyak kejadian-kejadian yang lain yang menimpa pada saat beliau memerintah, termasuk perang Ukraina dan Rusia yang menggunjang-ganjingkan stabilitas ekonomi dunia, dan terakhir bencana yang mengerikan di Cianjur. Tapi musibah itu tergantung dari perspektif mana kita melihat. Bagi mereka yang berpikir negatif, musibah itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Tapi bagi mereka yang berpikir positif, husnudzon, maka musibah yang beruntun ini menjadi ujian untuk menakar kualitas seseorang. Dalam hal ini tentu kualitas presiden kita. Ketika segala ujian itu bisa dihadapi dengan rasa sabar, dengan kesungguhan, mengerahkan seluruh kemampuan dan ketulusan, maka
pertama, musibah-musibah itu akan bisa diatasi. Musibah-musibah itu akan happy ending. Dan yang kedua, musibah-musibah itu akan menunjukkan kepada bangsa kita bahwa pemimpin kita memang memiliki kualitas. Bukan kualitas menurut teori-teori yang dikembangkan oleh para cenderik pandai seperti integritas, kapabilitas, dan lain-lain, tapi kualitas seperti sabar, seperti tawakal, seperti sidku, jujur, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat bahwa pemimpin kita memiliki kualitas sebagai orang-orang yang Allah cintai. Allah akan janji membantu mereka. Allah akan janji memberikan solusi terhadap mereka. Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dan seterusnya. Dan itu terbukti berbagai kejadian yang hampir-hampir saja bisa merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara dalam bentuk yang lain, itu bisa dinetralisir dengan sangat elegan. FPI yang kita tahu hampir saja narasinya bisa menenggelamkan Indonesia, dengan sangat mudah dibubarkan. Demikian juga HTI yang demikian luar biasa sehingga pernah ada kegiatan yang spektakuler, itu juga bisa diselesaikan dengan sangat cerdas dan elegan. Demikian juga tentang corona yang banyak negara mengalami kesulitan. Indonesia termasuk salah satu negeri yang relatif berhasil. Dalam aspek ekonomi juga luar biasa, banyak negara yang menghadapi situasi global yang tidak menentu ini, mereka bahkan mulai bangkrut. Indonesia tetap bertumbuh, tidak ada gejala apa-apa di tengah masyarakat, kehidupan masyarakat tetap aman. Kalau ada demo-demo mungkin hanya di Jakarta dan hanya sebagian kecil orang yang punya kepentingan yang tidak selalu bisa mewakili masyarakat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 270 juta. Termasuk yang terakhir adalah prestasi G20 di Bali yang sangat spektakuler, sehingga banyak pemimpin negara di dunia, terutama pemimpin di negara di G20, semuanya menyatakan respect terhadap kepemimpinan Indonesia. Ini semua terjadi, ya mungkin ada aspek kecerdasan, aspek kreativitas, aspek kerja keras dan seterusnya. Tapi saya melihatnya semuanya ini terjadi lebih karena pertolongan Allah. Karena Allah menolong, ya karena presiden kita memiliki kemampuan untuk bisa bersabar, untuk senantiasa berlaku jujur, untuk bisa bekerja keras, untuk bisa senantiasa bertawakal, dan seterusnya. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, kita sering melihat bagaimana presiden kita dihujat, dicaci, dihinakan, direndahkan, bahkan ijazahnya dibongkar-bongkar
dinyatakan di media sosial ijazahnya palsu atau tidak punya ijazah. Lebih mengerikan lagi, hujatan-hujatan itu bukan hanya pada saat posisi beliau menjadi pemimpin negara, tapi kadang-kadang juga menyentuh kehormatan pribadi. Dikatakan beliau PKI, pelongo-pelongo, longak-longok, tidak mampu berbahasa Inggris. Terakhir malah ibu negara kita dihinakan demikian luar biasa ketika berjejer dengan ibu negara Korea, dikatakan seperti juragan dan pembantu. Ini luar biasa, dan beliau bersabar. Ini yang menjadi aspek Allah bersama dengan pemerintah kita. Bahkan tuanku Guru Bajang pernah menyampaikan, mungkin tidak ada presiden yang lebih banyak dihinakan, dilecehkan, dicaci melebihi Presiden Jokowi. Dan mungkin juga tidak ada orang yang respon terhadap kebencian, penghinaan, dan seterusnya yang melebihi Jokowi dalam hal kesabaran. Tapi orang seberapapun sabarnya, tentu akan ada noda-noda hitam walaupun sedikit di ruang putih hatinya. Nah, ini yang mungkin membuat beliau kecewa. Kenapa ya? Misalnya kalau saya imajinasikan, kenapa ya saya Presiden Republik Indonesia yang pemilih saya juga lebih dari separuh masyarakat Indonesia, tapi ketika saya dilecehkan, dihinakan, kok tidak ada yang membalas, kok tidak ada yang membela, seakan-akan saya itu sendiri. Ini yang pertama. Bahkan juga dari partai pendukung, katanya PDI Perjuangan adalah pendukung Presiden Jokowi di samping partai-partai yang lain. Juga tidak kita lihat pembelaannya yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dihadapi oleh presiden kita. Nah, ini tentu di dalam hati beliau menimbulkan pertanyaan, bahkan mungkin juga sedikit kekecewaan, sekaligus kekhawatiran. Bagaimana kalau presiden-presiden yang akan datang menghadapi situasi yang seperti itu, dan masyarakat masih punya kebiasaan untuk bebas menghina pemimpinnya, merendahkan pemimpinnya tanpa ada sanksi yang cukup berarti. Bahkan institusi polisi yang kita harapkan memberikan proteksi terhadap presiden, ternyata juga mungkin kewalahan terhadap hal-hal yang dialami, sehingga tidak cukup memberikan perlindungan terhadap presiden, khususnya perlindungan terhadap berita-berita konyol, berita-berita fitnah yang dialamatkan kepada presiden kita. Tentu selama 2 masa periode dan berakhir pada tahun 2024 akan sudah banyak hal yang beliau rasakan, banyak hal yang beliau alami yang kemudian menimbulkan semacam tindakan agar di kemudian hari tidak seperti ini. Maka bagaimana beliau selalu memberikan isyarat
pemimpin-pemimpin yang akan mengganti beliau, karena beliau tahun 2024 sudah tidak lagi boleh mencalonkan sebagai seorang presiden. Misalnya nanti pengganti saya gilirannya Pak Prabowo, atau pemimpin yang baik, yang senantiasa harus memperhatikan rakyat, akan kelihatan dari wajahnya yang berkerut, akan kelihatan dari rambutnya yang putih. Ini sebenarnya lebih kepada isyarat bahwa yang pertama, pemimpin yang berkembang justru pemimpin yang di dalam track recordnya itu pernah mencederai perpolitikan di Indonesia. Pak Anies Baswedan secara pribadi mungkin tidak, tapi beliau pernah memanfaatkan politik identitas itu untuk bisa menjadi gubernur di DKI, dan dengan itu beliau berhasil. Tentu Pak Jokowi prihatin karena pemimpin yang muncul dan terus kelihatan meningkat ini dilihat dari Instagramnya, ketika dulu muncul hanya berapa, sekarang sudah followernya sudah jutaan. Ini terus terang Pak Jokowi juga khawatir bagaimana mungkin negara ini akan diserahkan sebagai pemimpin pada pemimpin yang di dalam track record-nya tidak cukup punya perhatian terhadap masyarakat. Dalam track record-nya pernah memanfaatkan politik identitasnya akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Sementara beliau juga menunggu partai-partai yang lain tidak berani untuk mengangkat atau mencalonkan pemimpin yang lain. Walaupun survei-survei sudah kita lihat bersama, misalnya Pak Ganjar selalu ada di atas, atau Ridwan Kamil, atau Prabowo, atau banyak yang lain. Tapi partai politik yang demikian banyak kelihatannya belum berani. Sementara pemimpin yang mengkhawatirkan di dalam track record-nya itu sudah semakin besar. Itu barangkali latar belakangnya kenapa Pak Jokowi kemudian menghadiri relawan di Jakarta dan menyampaikan isyarat-isyarat itu. Tidak dalam kerangka beliau bermain politik pasca menjadi presiden, tapi sebenarnya untuk memberikan keseimbangan agar yang pertama, pemimpin ke depan adalah tetap pemimpin yang setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersetia kepada Undang-Undang Dasar 45, setia kepada keberagaman. Keprihatinan itulah yang mungkin melatar belakangi Pak Jokowi untuk memberikan isyarat-isyarat tentang pemimpin yang akan kita kehendaki di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.